bagaimana perjuangan para pahlawan kita dulu yang memperjuangkan nasib generasi yang akan datang dengan ingin melepaskan kehidupan dari penjajahan Belanda, yang pada akhirnya insya Allah dengan kita mempelajari sejarah maka akan timbul spirit atau semangat kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan melaksanakan atau melakukan satu kebaikan. Sejarah ringkas Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta, tepatnya hari Jumat Wage tanggal 11 November 1785. Ini waktunya menjelang fajar pada bulan Syuro, saudaraku. Dari garwo paminggir atau garwo ampeyan atau istri selir Sultan Hamengkubuwono III yang bernama Raden Ayu Mangkorwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dan sebelumnya saya ingin mengajak saudaraku untuk senantiasa kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saudaraku, senantiasa saya ingin berdoa kepada panjenengan semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan juga memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa menyelesaikan problem kehidupan yang kita jalani. Saudaraku yang berbahagia, untuk di video saya kali ini saya akan mengajak saudaraku untuk belajar bersama-sama terkait dengan sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Saudaraku, saya nanti akan membacakan sejarah ringkas Pangeran Diponegoro dan Perang Jawa dari sebuah buku yang dituliskan oleh Wardiman Joyonegoro, saudaraku. Dan mudah-mudahan nanti dengan membaca buku ini kita dapat memahami sejarah yang telah terjadi, dan paling tidak setelah kita memahami sejarah, hikmah dari memahami sejarah adalah kita dapat merasakan bagaimana perjuangan para pahlawan kita dulu yang memperjuangkan nasib generasi yang akan datang dengan ingin melepaskan kehidupan dari penjajahan Belanda, yang pada akhirnya insya Allah dengan kita mempelajari sejarah maka akan timbul spirit atau semangat kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan melaksanakan atau melakukan satu kebaikan. Saudaraku, langsung saja ini saya baca sejarah masa kecil Pangeran Diponegoro. Ini bukunya, saudaraku. Nah, ini sejarah ringkas Pangeran Diponegoro. Ini buku yang dituliskan oleh Wardiman Joyonegoro. Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku, saya baca. Pangeran Diponegoro ini lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta, tepatnya hari Jumat Wage tanggal 11 November 1785. Ini waktunya menjelang fajar pada bulan Syuro, saudaraku. Dari garwo paminggir atau garwo ampeyan atau istri selir Sultan Hamengkubuwono III yang bernama Raden Ayu Mangkorwati. Nama kecil dari Pangeran Diponegoro adalah Bendoro Raden Mas Mustahar. Kemudian pasca September tahun 1805 berubah menjadi Raden Ontowiryo. Kemudian setelah Juli tahun 1812 ini berubah menjadi Pangeran Diponegoro. Saudaraku, dalam tarikh Jawa
hari kelahiran calon pemimpin Perang Jawa ini sangat bertuah karena terjadi pada bulan Suro, bulan pertama dalam sistem penanggalan Jawa, ketika secara tradisional kerajaan baru didirikan dan gelombang sejarah baru dimulai. Saudaraku, Pangeran Diponegoro sendiri menurut tahun Hijriyah ini lahir pada tahun 1200 Hijriyah. Tahun ini dipercaya mengandung makna karena dalam beberapa versi ramalan bernuansakan Islam dianggap sebagai tahun ketika Ratu Adil Jawa akan muncul. Ayah Pangeran Diponegoro ini adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono II. Kemudian dari istri resmi atau garwa Padmi, Ratu Kedaton yang berasal dari Bangkalan Madura dan berdarah biru melalui garis keturunan Bupati Magetan Panembahan Cokroningrat II. Nah, saudaraku, Ratu Kedaton ini adalah termasuk sangat menonjol di kalangan keraton karena kesolehannya sebagai seorang wanita atau sebagai seorang muslimah. Ayah Diponegoro meskipun masih berusia 16 tahun ketika melahirkan Pangeran Diponegoro, ini sangat terpandang sebagai seorang pemuda menawan dan menyenangkan, saudaraku. Disukai oleh banyak orang karena wataknya yang lembut dan halus. Dia juga dikenal sebagai seorang sejarawan dan seorang penulis yang sangat menanjak karirnya waktu itu. Beberapa sumber Belanda menyebutkan bahwa ayah Diponegoro yang kemudian menjadi Hamengkubuwono III ini sering dipanggil oleh kakeknya Sultan Hamengkubuwono I untuk membacakan dongeng-dongeng dan sejarah kuno Jawa. Saudaraku, pengaruh Hamengkubuwono III terhadap Pangeran Diponegoro semasa kecil tidaklah besar. Karena menjelang usia 7 tahun ini, saudaraku, Pangeran Diponegoro pindah dari Kaputren atau tempat kaum perempuan dan para garwa raja di keraton dan dibawa oleh nenek buyutnya yaitu Ratu Ageng ke sebuah gubuk di tengah sawah menantikan perumahan baru di Tegalrejo selesai dibangun. Sebuah kediaman baru berdirilah di tengah-tengah hamparan sawah kurang lebih 3 km ke sebelah barat Yogyakarta. Nah, selama tahun 1811 sampai 1812 ini sering terjadi gejolak. Pangeran Diponegoro dan ayahnya Sultan Hamengkubuwono III akrab di dalam suasana bentrokan antara Keraton Yogyakarta dan pemerintahan Inggris. Hamengkubuwono III bahkan naik tahta dalam waktu singkat kurang lebih 600 hari, tahun 1812 sampai 1814. Saudaraku, dalam autobiografinya, Pangeran Diponegoro menggambarkan kisah ketika sang ibu membawanya yang ketika itu masih bayi merah ke hadapan Sultan Hamengkubuwono I atau Sultan Mangkubumi, Raja Sepuh. Setelah melihat jabang bayi cicit lelaki pertamanya ini, meramalkan bahwa Diponegoro kelak akan mendatangkan kerusakan yang lebih hebat pada pihak Belanda daripada yang diakibatkan oleh dirinya selama Perang Giyanti tahun 1746 sampai 1755. Kisah ini menggambarkan tentang keterkaitan dan kedekatan Pangeran Diponegoro
kepada Sultan Hamengkubuwono I, tokoh karismatik yang menjadi inspirasi Pangeran Diponegoro selama Perang Jawa. Ibunda Pangeran Diponegoro, saudaraku, sekali lagi bernama Raden Ayu Mangkorowati, garwa paminggir Sultan Hamengkubuwono III atau garwa selir. Diponegoro lahir ketika wanita ini atau Raden Ayu Mangkorowati ini masih berusia 15 tahun, saudaraku. Nah, Raden Ayu Mangkorowati ini adalah keturunan Ki Ageng Prampelan, lahir di Majasto, dekat pusat keagamaan Tembayat di daerah Pajang. Ki Ageng Prampelan adalah seorang tokoh yang sezaman dengan Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram. Bisa dipahami bahwa selama Perang Jawa atau Perang Diponegoro, dukungan dari Pajang untuk Pangeran Diponegoro sangatlah besar, saudara. Ibunda Diponegoro saat itu ikut dalam Perang Jawa dan ternyata ditangkap bersama putri Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Saudaraku yang berbahagia, salah satu putri keraton yang mendapatkan rasa hormat dari Pangeran Diponegoro adalah neneknya, Ratu Kedaton, istri Sultan Hamengkubuwono II. Presiden Belanda melaporkan mengenai putri ini, Ratu mempunyai semangat Madura yang kuat. Semangat Madura yang kuat yang agaknya tidak surut-surut pada masa tuanya, dan suaminya yaitu Hamengkubuwono II dengan pola pemikiran Jawa yang biasa. Rupanya sama sekali tidak dapat memahami istrinya. Ratu Kedaton pernah dikenai hukuman kurungan selama 24 jam di Bangsal Kencono di keraton untuk menurunkan semangatnya dan memaksa dia menyingkap rahasia persengkongkolan antara Inggris dan putranya. Tetapi hukuman itu, saudaraku, semakin memperkuat tekadnya. Saudaraku, selain Ratu Kedaton yang juga memiliki peran utama bagi Pangeran Diponegoro sewaktu masa pertumbuhan dan masa muda adalah Ratu Ageng. Ratu Ageng adalah seorang perempuan yang sangat tangguh, saudaraku. Dia telah mendampingi Sultan pertama dalam seluruh pertempuran melawan Belanda selama Perang Giyanti. Dia melahirkan anak lelaki, Gusti Raden Mas Sundoro, yang kemudian akan menjadi Sultan kedua setelah Kesultanan Yogyakarta terbentuk pada tahun 1755. Ratu Ageng menjadi pemimpin pasukan kecil istimewa perempuan atau prajurit estri. Inilah satu-satunya barisan pasukan yang membuat Belanda terkesan ketika berkunjung ke Keraton Yogyakarta pada bulan Juli 1805. Karena melihat perempuan dapat menunggang kuda dan berlatih begitu tangkas dengan membawa senapan. Saudaraku, saya lanjutkan sedikit. Ratu Ageng adalah putri seorang kiai terkemuka dari Sragen dan dapat melacak silsilanya sampai ke Sultan Bima. Dia tidak betah tinggal di keraton, sehingga kemudian membangun sebuah kediaman ataupun rumah pribadi di Tegalrejo. Dia membawa cucu buyutnya yaitu Pangeran Diponegoro yang masih berusia 7 tahun ke kediaman itu untuk dibimbing dan dijadikan anak asuh. Barangkali Ratu Ageng terkesan atas ramalan suaminya Hamengkubuwono I ketika melihat jabang bayi Diponegoro akan mendatangkan kerusakan yang lebih hebat pada pihak Belanda. Saudaraku, inilah sedikit saya membacakan sejarah masa kecil Pangeran Diponegoro
dan nanti saya lanjutkan pertemuan kita di video berikutnya. Saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada saudaraku semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.